Bab 671. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Meskipun butuh waktu, segel terakhir jatuh ke tangan Liu Yu. Liu Yu langsung menggabungkan tiga karakter segel menjadi satu. Tiba-tiba, Liu Yu merasakan kekuatan untuk menghancurkan kekosongan di dalam. Liu Yu tahu alasannya. Setelah skrip segel dikumpulkan, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekosongan, yang dapat langsung ditransmisikan ke kota. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu dan Ferris langsung menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan langit. Liu Yu dan Ferris terbungkus dalam cahaya perak. Setelah cahaya terang, mereka menghilang di tempat yang sama. Gerbang besar, seperti gerbang selatan surga, membentang ribuan mil di sekitar tembok kota. Saya tidak tahu berapa panjangnya, dan ada banyak bintang di sekitarnya. Di langit kota besar ini, bahkan ada naga dan burung phoenix yang bernyanyi serempak, yang luar biasa dan abadi. Pada saat ini, Liu Yu muncul di depan gerbang kota, dan ada juga beberapa orang di sekitarnya. Orang-orang ini, setidaknya, adalah pencapaian Wuzun di periode selanjutnya. Sebagian besar dari mereka berada di puncak Wuzun. Prestasi Liu Yu dan Motian Wuzun di kemudian hari tidak terlihat jelas di sini. Naiklah ke kota surga. Tiba-tiba, seseorang berseru. Liu Yu menoleh untuk melihat. Ini adalah prasasti batu yang berdiri di gerbang kota. Dipahat dengan karakter-karakter besar ini. Batu itu kuat seperti pohon pinus, dan memiliki ribuan gambar. Itu membuat orang merasa bahwa momentum besar akan datang. Banyak orang berdiri di depan prasasti batu ini dan menantikannya, lalu masuk ke kota. Kota besar itu tidak hanya megah di luar, tetapi juga luas dan luas di dalam, seperti negara dengan gunung dan sungai orang-orang. Di mana-mana ada sosok prajurit, tetapi juga satu persatu mereka sangat kuat. Begitu banyak orang kuat, pikiran Liu Yu melayang, dan dia kagum. Dia akhirnya mengerti mengapa hanya ada sedikit prajurit yang kuat di Tiongkok. Ternyata mereka semua terkonsentrasi di jalan ujian, sama sekali tidak di daratan Tiongkok. Ini juga merupakan langkah pertama dari kota yang paling kuat. Ini adalah para Wuzun yang telah terkumpul dari generasi ke generasi. Wuzun memiliki rentang hidup hampir 2000 tahun. Wuzun ini adalah kekuatan Wuzun yang terkumpul selama 2000 tahun di daratan Tiongkok. Di kota pertama, Anda tidak diperbolehkan bertarung, kecuali Anda pergi ke medan perang. Jika tidak, begitu Anda ditemukan oleh penegak hukum, Anda akan dibunuh. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang di kota itu, mereka tertib. Para penegak hukum dipimpin oleh keluarga Bi dan kemudian diserap oleh beberapa praktisi seni bela diri yang memasuki tempat misterius itu. Di kota, keluarga Bi dapat memberikan hak istimewa kepada para penegak hukum, dan bahkan memberikan kekuatan penuh kepada para santo bela diri dengan kultivasi seni bela diri biasa. Oleh karena itu, para penegak hukum di bawah pimpinan Bi Jia sangat jera. Jika bukan karena keluarga Bi yang bersikap netral, saya khawatir tidak ada seorang pun yang berani memasuki tempat misterius ini dengan tenang. Terlebih lagi, keluarga Bi tidak peduli dengan segala hal di luar kota dan di tempat misterius itu. Setelah berjalan-jalan dengan Ferris, mereka tidak mendapatkan informasi yang berguna. Liu Yu dan Motian harus mencari penginapan dan tinggal sebentar. Mereka akan melihat lebih dekat. 3 hari kemudian, Liu Yu hampir yakin bahwa Murongsue masih berada dalam lingkup kota pertama, tetapi tidak di kota pertama. Adapun di mana di luar kota pertama, tidak jelas sama sekali. Ini adalah peta ke jalan tengah, yang menandai semua relik dan tempat rahasia. Totalnya ada lebih dari 320.000. Saya tidak dapat membayangkannya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh 320.000 pendekar bela diri. Saya khawatir di zaman kuno, para pendekar bela diri zaman kuno, bahkan di zaman Arkan, tertinggal. Ada begitu banyak relik dan tempat rahasia yang belum dikembangkan bahkan setelah sekian lama. Ini telah menarik banyak orang kuat untuk datang ke jalan ujian. Adapun jalan ujian, itu adalah hal berikutnya yang hanya akan dilakukan oleh beberapa orang yang benar-benar berbakat. Pada saat ini, banyak orang telah menemukan reruntuhan atau tempat rahasia yang cocok untuk dijelajahi. Dan Murongsue, seharusnya berada di jalan menuju kota kedua, seharusnya menjelajah, sambil terus maju, mencari peluang mereka sendiri. Secara umum, semakin kuat pelatihan militer, mereka akan memilih rute yang lebih sulit ke kota kedua, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar. Bagi mereka yang kultivasinya lebih rendah,
mereka akan memilih rute yang lebih sederhana, yang dapat mengurangi risiko jatuh. Bagaimanapun, peluang ini, setidaknya, ditinggalkan oleh pendekar bela diri. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berada dalam bahaya jatuh. Liu Yu akhirnya memikirkannya dan memutuskan untuk membicarakannya dengan Ferris. Dia pikir lebih baik pergi ke jalan sendirian. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Yu, Ferris ragu-ragu untuk waktu yang lama dan setuju. Dia juga tahu bahwa jika itu adalah hari yang normal, tidak akan ada artinya bagi kita untuk menguji bersama di tempat misterius. Namun, Murong Sue tidak tahu apa situasinya, tetapi, lihatlah tempat misterius ini, satu persatu, yang terendah adalah Wu Zun. Pencakar langit berpikir bahwa dia adalah seorang jenius. Di sini, dengan bantuan tubuh iblisnya sendiri, bahkan jika dia menggunakan kekuatan sihirnya sendiri, dia hanya memiliki kekuatan di atas rata-rata di sini. Dalam keadaan seperti itu tidak hanya akan menunda Liu Yu, tetapi juga menunda banyak waktu. Liu Yu sendirian di jalan, memang cara yang baik. Liu Yu butuh waktu 3 hari untuk mencari tahu tentang kota pertama Dengtian. Dalam 3 hari terakhir, terungkap juga bahwa Liu Yu bertarung dan memenangkan 3 karakter segel. Tiba-tiba, sebuah gelombang memicu 1000 gelombang, seluruh kota pertama tahu bahwa seorang jenius sejati telah tiba. Adapun Jingyan, yang selalu mengklaim sebagai master pertama di kota pertama, ia juga terjepit oleh cahaya Liu Yu. Seluruh kota pertama adalah tentang Liu Yu. Berita ini, tentu saja, tidak dapat disembunyikan dari telinga dan mata Jingyan, sehingga menyebar ke telinga Jingyan. Ini membuat Jingyan, yang awalnya berencana untuk meninggalkan kota pertama, menjadi marah dengan Jingyan, yang membuat gebrakan besar kali ini dan langsung masuk ke ujung. Ia merasa telah diprovokasi. Sebelum ia meninggalkan kota pertama, seseorang tidak sabar untuk menjadi yang pertama di kota pertama. Bagaimana ia bisa tahan? Tanpa ragu-ragu, sebuah surat tantangan datang kepada Liu Yu. Liu Yu melihatnya dan membuangnya. Sekarang ia tidak berminat untuk memainkan permainan seperti itu dengan Jingyan. Setelah menyerah, Liu Yu langsung menuju ke arah kota kedua. Apa? Dia menolak tantanganku dan keluar dari kota pertama. Teriak Jingyan dengan marah, yang membuat anak buahnya menggigil satu persatu. Mereka menyadari cara bos mereka. Cepat pimpin jalan, kita akan menyusulnya. Awalnya, kita berencana untuk memberinya pelajaran. Sekarang dia ingin mati dan meninggalkan kota pertama tanpa perlindungan kota pertama. Hari ini aku akan membunuhnya. Jingyan menunjukkan warna haus darah, cara yang dingin. Anak buah Jingyan, satu persatu, tidak berani ragu dan cepat keluar dari kota pertama. Mereka harus menyusul Liu Yu sesegera mungkin. Jingyan dan kelompoknya bergegas keluar dari kota dengan cara yang perkasa. Momentumnya cukup menakjubkan. Banyak prajurit diam-diam mengikuti mereka, berniat untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang terjadi saat ini. Tak lama kemudian, para praktisi bela diri ini mengetahui alasannya. Ternyata Liu Yu telah meninggalkan kota. Liu Yu tidak benar-benar mendengar bahwa Jingyan akan menantangnya. Demi menghindari kehilangan muka, dia melarikan diri, ya kan? Wu Zun, seorang penonton, tak dapat menahan diri untuk berkata. Setelah melihat wajah Liu Yu yang garang, Wu Zun memutar matanya dan berkata, bagaimana mungkin? Kau belum pernah melihat kekuatan Liu Yu sebelumnya. Itulah sebabnya kau punya ide seperti itu. Jingyan terlihat kuat, tetapi itu hanya untuk menjadi raja dan penguasa di kota surga ini. Liu Yu pasti salah satu orang teratas di tempat misterius ini. Melihat banyak orang tidak mempercayai kata-kata mereka, pria itu mendengus dingin, Sebentar lagi kau akan tahu apakah aku telah menipumu. Kecepatan Liu Yu sangat cepat, bahkan jika dia tidak bisa bergerak dalam sekejap, tetapi dengan kecepatan Liu Yu, bagaimana orang-orang ini dengan Jingyan bisa mengejar. Namun Liu Yu ceroboh dan jatuh ke dalam suatu situasi dan terjebak selama sehari sebelum dia keluar. Begitu Liu Yu keluar, dia melihat seorang pemuda menatapnya dengan matanya yang menyala-nyala. Kemudian, beberapa orang mendatangi pemuda itu dan menatap Liu Yu dengan waspada. Tak perlu dikatakan, pemimpinnya adalah Jingyan. Dia sangat marah saat ini. Dia mengejar Liu Yu selama beberapa saat. Lama sekali. Namun, kaki depan Liu Yu tertinggal, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Liu Yu, tetapi ia tidak dapat mengejarnya. Ia tidak tahu betapa memalukannya ia. Kecepatannya cukup cepat, tetapi aku tidak tahu seberapa kuatnya. Jingyan sangat marah dan tertawa.
Ia tidak berpikir bahwa kekuatan Liu Yu lebih baik darinya, tetapi kecepatannya lebih cepat darinya. Liu Yu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kau? Aku tidak mengenalmu, minggirlah, aku sedang terburu-buru." Liu Yu tidak ingin menunda waktunya untuk hal-hal sepele. Baru saja, ia sangat kesal karena ia terjebak dalam formasi yang ditinggalkan oleh orang bijak seni bela diri yang kuat. Kemunculan Jingyan yang tiba-tiba membuatnya merasa tidak enak. Kau tidak mengenalku. Aku mengenalmu. Aku bertanya padamu, mengapa kau menolak tantanganku?" Jingyan mendengus dingin dan bertanya. Liu Yu mendengar ucapan itu, berkata dengan ringan, "Itu bukan tantangan kucing dan anjing, aku akan menerimanya." "Apa yang kau bicarakan? Aku ingin mati." Jingyan mengepalkan tangannya, dan seluruh kekuatannya terkumpul di tangannya. Dia berencana untuk mencari masalah dengan Liu Yu. Wajah Liu Yu polos, dan taktik sihir 9 putaran sedang berjalan. Bahkan tubuh suci 9 putaran terlalu malas untuk dibuka, dan menyerang Jingyan. Tinju kedua pria itu bertabrakan dengan keras, dan kemudian, di antara banyak uzun yang bergegas untuk menonton pertunjukan, Jingyan langsung terpental. Puff! Seteguk darah menyembur keluar, Jingyan terkena pukulan ini, dan semua organ dalamnya terluka parah. Jingyan menatap Liu Yu dengan tidak percaya dan berkata, "Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin?" Liu Yu terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain, dan pergi dengan cepat. Pidato adegan ini benar-benar tidak dapat membangkitkan minatnya sedikitpun. Saya khawatir adegan ini akan memainkannya sepenuhnya, dan paling-paling, itu hanya untuk mencapai rasa hormat bela diri terhadap surga. Tetapi sulit untuk menjadi yang pertama mendominasi kota. Ini, orang-orang yang menonton pertunjukan menyaksikan Liu Yu pergi, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Bahkan para Wuzun yang mendukung Liu Yu dan telah melihat Liu Yu pun merasa rumit. Mereka yakin bahwa Liu Yu akan menang, tetapi terlalu mudah. Untuk menang, tampaknya mereka memiliki tingkat yang sama dengan rasa hormat bela diri anti surga. Bagaimana mereka bisa sama? Kesenjangan kekuatan begitu besar. Liu Yu, aku tidak akan menyerah begitu saja, kau tunggu aku. Jingyan berteriak bahwa apa yang dilakukan Liu Yu hari ini adalah aib terbesar dalam hidupnya. Liu Yu melihat tetapi tidak menciumnya, dan pergi ke kota kedua dengan lebih cepat. "Kakak, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Salah satu adik laki-laki Jingyan bertanya dengan hati-hati. Sekarang Jingyan hanyalah Tong Mesiu, tetapi mereka tidak berani marah. Jingyan mendengus dingin dan berkata, "Apa yang bisa kulakukan? Ke tengah? Aku bukan lawannya, tetapi kota kedua berbeda." "Ya, kakak benar." Liu Yu sangat sombong sehingga seseorang akan menjaganya. "Ayo pergi ke kota kedua untuk melihat pertunjukan yang bagus." Beberapa adik laki-laki buru-buru setuju. Beberapa orang mendukung Jingyan dan bergerak maju dengan cepat. Jingyan, yang telah kehilangan muka, tidak memiliki keberanian untuk kembali ke kota pertama. Mengapa Liu Yu begitu kuat? Tidak peduli apa yang dikatakan Jingyan, dia hampir tidak melangkah ke jajaran Wu Zun melawan surga. Dia tidak bisa bergerak. Seberapa kuat Liu Yu? Tanda tanya. Pergi ke kota kedua. Aku tidak cukup kuat. Aku khawatir aku harus mengalaminya untuk waktu yang lama. Sekarang aku hanya bisa tinggal di kota pertama dan menunggumu menyampaikan pesan. Kekuatanku akan mencapai Wuzun yang tak terkalahkan, tetapi aku bisa pergi untuk istirahat. Pada saat itu, kamu akan menunggu kabar baikku. Satu persatu, mereka membahas Liu Yu dengan penuh semangat. Aku khawatir, untuk waktu yang lama, Liu Yu telah menjadi fokus diskusi. Untuk ini, Liu Yu tidak jelas, saat ini, dia di sepanjang jalan, menyapu semua jalan, semua rintangan, tidak bisa menghentikan kakinya. Namun, di sepanjang jalan, tetapi tidak melihat jejak salju murong, yang tidak bisa tidak membuatnya merasa tidak nyaman dan khawatir. Apakah kamu mendengarnya? Ada pertempuran yang terjadi di tempat rahasia badai di depan. Kedua belah pihak yang bertempur sudah memiliki kekuatan Wuzun yang tak terkalahkan, yang mendekati kekuatan Wuzun melawan surga. Mendengar ini, Liu Yu menggelengkan kepalanya. Di mana ada orang, di situ ada pertempuran, pasti ada harta karun di tanah rahasia guntur. Biarkan kedua belah pihak bertarung. Sikap Liu Yu saat ini adalah dia tidak punya niat untuk memperhatikan, mengatur, dan tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, wanita itu juga cukup kuat untuk bertahan hidup dari pengepungan beberapa orang, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Dia bisa bertahan begitu lama di bawah pengepungan dua uzun yang tak terkalahkan. Dia seharusnya tidak dikenal. Mendengar ini, tubuh Liu Yu pasti, kata ini, merangsang saraf Liu Yumin. Pokoknya, tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Bagaimana jika itu suir? Lebih baik menunda sedikit waktu daripada melepaskan kemungkinan ini. Dengan keputusan dalam pikirannya, Liu Yu langsung menggertak beberapa orang. Di mana tempat rahasia Guntur? Liu Yu bertanya dengan nada datar, tetapi ada keinginan lain yang tak tertahankan di dalamnya. Beberapa orang terkejut dengan kemunculan Liu Yu yang tiba-tiba. Perasaan hidup dan mati tampaknya berada di luar kendali mereka. Tanpa sadar, mereka merasa ngeri dan ragu-ragu, bahkan tidak dapat berbicara. Liu Yu merasa kesal dan langsung menggunakannya, yang membuat beberapa orang terlelap dalam mimpi. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kata Liu Yu dengan dingin, hidup ini seperti mimpi. Agak berlebihan untuk berurusan dengan uzun biasa seperti itu. Liu Yu menggunakannya untuk berurusan dengan orang-orang ini. Tiba-tiba, pihak lain bahkan mengatakan jenis pakaian dalam apa yang dia makan dan kenakan. Liu Yu segera mengetahui tentang situasi petir. Ternyata orang-orang ini juga pergi ke tempat rahasia Guntur, tetapi tiba-tiba, pertempuran sengit mengejutkannya. Oleh karena itu, khawatir akan terpengaruh oleh gempa susulan, mereka dengan cepat melarikan diri dari Guntur. Dalam proses melarikan diri, satu sudut pertempuran diamati dengan cahaya yang tersisa. Oleh karena itu, beberapa situasi pertempuran menjadi jelas. Dan wanita itu tampaknya dapat melarikan diri, tetapi saya tidak tahu mengapa dia tidak melakukannya. Mungkin karena harta karun itu sangat penting bagi wanita itu. Liu Yu memahami ini dan segera pergi. Tanpa fungsi kehidupan yang mengambang seolah-olah mimpi, beberapa orang tiba-tiba terbangun dan saling memandang, penuh dengan kengerian. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka bingung dan memuntahkan kacang. Mereka menumpahkan apa yang mereka ketahui. Itu benar-benar mengerikan. Untungnya, Liu Yu tidak bermaksud membunuh mereka. Kalau tidak, saya khawatir mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Beberapa orang, yang masih dalam ketakutan, memilih untuk segera pergi dari sini. Mereka merasa bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, masih sulit untuk melakukan perjalanan ke kota kedua. Mereka masih harus mengalami lebih banyak hal di kota pertama. Liu Yu dengan cepat menuju tempat rahasia Guntur. Tempat rahasia Guntur tidak jauh dari tempat Liu Yu Gang berada, jadi, kecepatannya sangat cepat. Setelah menempuh jarak yang jauh, Liu Yu merasakan guncangan yang kuat. Memang, Wu Xiu, yang dekat dengan Wu Zun, sedang bertarung. Haha, panen besar, panen besar. Aku tidak menyangka bahwa kamu milik manusia dan iblis. Tidak heran kamu begitu cantik. Aku ingin menangkapmu hidup-hidup dan mengumpulkanmu sebagai milik pribadiku. Jauh di sana, Liu Yu mendengar teriakan arogan pria itu. Namun, Liu Yu tidak terlalu peduli tentang ini, tetapi ketika dia mendengar 4 kata, manusia dan iblis, wajah Liu Yu berubah. Manusia dan iblis jarang, dan hanya sedikit dari mereka yang muncul di daratan Tiongkok. Orang-orang dan setan sedang bertempur di daratan Tiongkok. Jika tidak ada cara, siapa yang akan datang ke daratan Tiongkok? Liu Yu hampir yakin bahwa yang disebut orang-orang dan setan adalah Murong Sue. Memikirkan hal ini, Liu Yu mempercepat langkahnya dan sangat khawatir bahwa Murong Sue mungkin dalam bahaya. Saat ini, wajah Murong Sue sangat jelek, pada saat yang sama, hatinya juga sangat menyesal. Dia terlalu ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, dan apa yang ada di tempat rahasia Guntur memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan harta karun itu, jadi dia memilih untuk bertarung satu sama lain. Tentu saja, dia akan melakukannya, dan dia memiliki kepercayaan diri. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mengekspos dirinya sebagai anggota keluarga iblis manusia sesuka hati. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan yuan asli, bukan sihir. Melihat bahwa dia akan kalah, dia akhirnya menggunakan tongkat pembunuhnya sendiri dan menggunakan kekuatan sihirnya. Karena dia adalah tubuh manusia dan iblis yang sempurna, kekuatannya dimaksimalkan pada saat yang sama dari sihir dan yuan asli. Dengan cara ini, dia pikir dia memiliki kesempatan untuk menang, tetapi hasilnya tidak terduga. Kekuatan seseorang yang selalu sombong tidak melebihi harapannya. Namun, dia telah diam dan bersedia untuk bertarung dan memarahi,
tetapi kekuatannya di luar dugaannya. Setelah dia menggunakan kekuatan sihirnya, kultivasi wuzunnya kemudian membuat kekuatannya sebanding dengan wuzun anti surga. Tetapi kekuatan seperti itu, dalam menghadapi orang-orang yang diam masih tidak memiliki sedikit pun keuntungan. Sebaliknya, justru karena campur tangan orang-orang yang selama ini berbicara dengan arogan, yang membuatnya semakin sulit. Sekarang, sulit baginya untuk menghindar. Akhirnya, pembicara yang arogan itu memanfaatkan kesempatan, menamparkan keras Murong Sue. Murong Sue hanya ingin menghindar, terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi juga cepat. Ketika kedua pria itu menyerang pada saat yang sama, Murong Sue hanya dapat bertahan dari serangan satu orang dan mempertimbangkan untung ruginya. Akhirnya, Murong Sue memilih untuk menahan serangan pembicara yang arogan itu. Bagaimanapun, kekuatan pembicara itu lebih rendah. Murong Sue dengan susah payah menahan sebuah rekor, tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung, ketenggorokannya berdarah, ia terpaksa menelan ludah, cederanya, tetapi lebih serius. Pembicara yang arogan itu tertawa dan berkata, "Mari kita ambil saja. Kamu tidak akan bertahan lama. Mulai sekarang, kamu akan menjadi mainanku, Huang Tian." Dengan itu, Huang Tian mempercepat kecepatan serangan jarak dekat. Pada saat yang sama, dia berteriak pada prajurit yang tidak berbicara dan menyerang Murong Sue, "Li Longji, jatuhkan dia dengan cepat." "Ingat, aku ingin hidup." Li Longji masih tidak berbicara, wajahnya dingin, tetapi frekuensi serangannya bahkan lebih tinggi. Murong Sue yang terluka parah tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan lukanya semakin parah. "Apakah itu akan dikubur di sini hari ini? Apakah kamu tidak memberiku kesempatan terakhir untuk melihatnya?" Murong Sue tidak mau berdamai. Namun, ada lebih banyak keputusasaan. Dia tahu bahwa kecuali keajaiban terjadi, peluang untuk melarikan diri adalah nol dalam situasinya saat ini. Yah, bahkan jika itu kematian, aku tidak bisa jatuh ke tangan Huang Tian, bahkan jika itu kematian. Murong Sue menunjukkan ekspresi tegas. "Li Longji, hentikan dia, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa menghentikan bunuh dirinya, bunuh dia sebelum dia melakukannya." Huang Tian tiba-tiba melihat situasi Murong Sue. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Murong Sue dalam hatinya dan berseru. Dibandingkan dengan menjaga Murong Sue dan mengubahnya menjadi barang-barang pribadinya, Huang Tian lebih peduli dengan hidupnya. Dia tidak mau mengolok-olok hidupnya. Li Longji masih tidak berbicara, tetapi dengan cepat melancarkan aksinya dan bergegas menuju Murong Sue. Tiba-tiba, ada minuman keras besar di kejauhan. Suaranya seperti guntur yang menderu, yang membuat tubuh Li Longji gemetar. Kecepatannya setengah ketukan lambat, dan Murong Sue menyembunyikannya. "Liu Yu." Mendengar ini, Murong Sue berbalik dengan tidak percaya dan berseru kaget. Ketika Li Longji mendengar minuman keras Liu Yu, matanya sedikit berkedip, dan kemudian dia kembali normal, tanpa ekspresi di wajahnya. "Nak, siapa kamu? Berani-beraninya merusak kebaikan Huang Tian, apa kamu tidak ingin hidup?" Huang Tianleng mendengus, wajahnya penuh dengan kesombongan dan rasa puas diri. Liu Yu memeluk erat Murong Sue dalam pelukannya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan dan dia berkata, "Tahun-tahun ini, kamu telah menderita. Di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Selanjutnya, aku akan menyerahkannya padaku." Suara Liu Yu yang lembut dan penuh kasih membuatnya merasa tenang. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Hati-hati." Melihat Liu Yu tanpa melihat dirinya sendiri, hanya Murong Sue yang membuat Huang Tian marah. "Halo, nak, tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari kematian sekarang? Itu tidak terjadi di kota. Pertarungan pribadi tidak diperbolehkan. Hari ini, aku akan membunuhmu," kata Huang Tian, memberi isyarat kepada Li Longji untuk melakukan persidangan. Dia juga siap melakukannya kapan saja. Di belakangnya mata Liu Yu mendatar, dan dia berkata dengan suara dingin, "Ini yang ingin kulakukan. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa ini berada di luar kota Ascension to Heaven, jadi aku tidak punya keraguan." Serangan Li Longji telah tiba sebelum suaranya turun. Dalam hal ini, Liu Yu tenang dan dengan mudah memblokir serangan Li Longji. Dia berkata dengan lemah, "Li Longji, ini benar-benar tidak terduga. Setelah kultivasi ditinggalkan, lebih baik tidak dikatakan, kekuatannya masih meningkat begitu cepat. Kekuatanmu telah melampaui orang bijak bela diri biasa."
Liu Yu berkata dia tidak terkejut bertemu Li Longji di sini. Itu palsu. Terlebih lagi, Li Longji telah dihapuskan dan kekuatan kultivasinya telah dihapuskan. Sekarang dia ada di sini, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sulit dibayangkan. Suara Li Longji serak, tidak seperti suara manusia. Dia berkata dengan dingin, aku hanya produk limbah yang tidak bisa gagal lagi. Apa yang mengejutkan tentang itu? Liu Yu mengangguk dan berkata, benar sekali. Tidak peduli apapun, hari ini, aku akan meninggalkanmu di sini. Setelah berkata demikian, Liu Yu mengambil inisiatif untuk menyerang, pada saat yang sama menyerang dua orang. Ini adalah Huang Tian, dan kekuatannya cukup bagus. Meskipun dia masih agak jauh dari Wu Zun, dia cukup bagus. Sayang sekali dia bertemu Liu Yu. Tentu saja, dia tidak perlu banyak bicara tentang itu. Li Longji dibombardir dengan keras ke kejauhan oleh Liu Yu, dan dia terluka parah. Huang Tian dipukul oleh Liu Yu dan memuntahkan darah 3 kali, membuat ekspresinya penuh ketakutan. Liu Yu menunjukkan kekuatannya terlalu kuat, itu terlalu kuat tanpa alasan, dapat sepenuhnya satu gerakan, dia akan terbunuh. Li Longji, lindungi aku dan halangi aku di depanku. Melihat dia akan menyerang, dia akan datang lagi, berteriak histeris. Mata Li Longji menunjukkan jejak ejekan dan penghinaan, tetapi tubuhnya bukan karena tindakannya sendiri. Liu Yu meledakkan Li Longji lagi, tetapi dia terkejut bahwa tubuh Li Longji begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa Li Longji telah menjadi kuat dari dalam keluar dan telah meningkatkan dirinya dalam semua aspek. Menurut pendapat Liu Yu, sungguh luar biasa melihat peningkatan yang begitu cepat, terutama dalam waktu yang begitu singkat. Namun, Liu Yu tidak ingin menyelidiki ini. Sekarang, yang dia inginkan adalah menghukum mereka dengan keras. Setelah Li Longji diledakkan oleh Liu Yu mengangkat Huang Tian dan menghancurkan Huang Tian dengan satu pukulan. Setiap pukulan hampir berada dalam batas daya tahan Huang Tian, yang membuat Huang Tian menghancurkan jantung dan paru-parunya, seperti membunuh seekor babi. Teriakan yang begitu menyedihkan, meskipun itu biasa saja, aneh, tidak peduli pada siapapun dan apapun, tidak sedikit pun perubahan di muka. Hampir saja, Liu Yu melempar Huang Tian dengan keras, tubuhnya dirusak oleh Liu Yu, sudah mencapai batasnya. Pada saat itu, Liu Yu tiba-tiba melemparnya keluar, dan segera menghabisinya. Seluruh tubuh Huang Tian meledak sepenuhnya dari udara, dan darah memenuhi langit. Pada saat ini, Liu Yuke menatap Li Longji dan berkata dengan lemah, baiklah, gurumu telah menyelesaikannya. Sekarang, kamu bebas. Hehe, kamu benar-benar mengira aku bebas. Jangan bercanda, apakah kamu pikir Huang Tian yang mengendalikanku? Bagaimanapun, aku tidak sebaik orang mati saat ini. Mungkin kematian adalah jalan terbaik bagiku. Li Longji sama sekali tidak tampak senang, dan wajahnya datar seperti biasanya. Liu Yumei mengerutkan kening dan bertanya, katakan padaku apa yang terjadi. Li Longji berkata dengan lemah, pada awalnya, kultivasiku benar-benar ditinggalkan. Setelah aku dibawa kembali ke kuil Qinglong, aku menjalani semua jenis eksperimen setiap hari. Siksaan semacam itu tidak seperti kematian. Mereka ingin menjadikan saya orang suci palsu seperti orang suci bela diri dalam segala hal. Sayangnya, mereka gagal. Petik 2. Dengan cara ini, meskipun prestasi saya telah dipulihkan, tubuh saya telah sepenuhnya ditinggalkan, dan rentang hidup saya telah hancur total. Oleh karena itu, dengan segala upaya yang saya gunakan, saya khawatir tidak akan ada 100 tahun untuk hidup. Liu Yu cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kuil Qinglong melakukan eksperimen seperti itu. Untungnya, kami tidak berhasil. Jika kami berhasil, saya khawatir seluruh daratan Tiongkok tidak akan lolos dari nasib diperbudak oleh Qinglong Shenyuan sampai Qinglong Shenyuan secara massal menghasilkan Wusheng yang kuat. Namun, sebagai akibat dari kegagalan tersebut, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Li Longji. Hasil dari kegagalan tersebut adalah rentang hidup Li Longji berkurang begitu cepat sehingga sulit dibayangkan. Sambil mendesah, Liu Yu bertanya, apakah ada solusi? Tidak ada cara, kecuali saya dapat menembus orang suci bela diri. Dengan menerobos ke tahap seni bela diri, umurku akan bertambah banyak, yang mungkin akan memperpanjang umurku 10 kali lipat, dan kemudian akan ada 1000 tahun untuk hidup. Namun, tubuhku telah benar-benar kosong dan tidak ada harapan sama sekali. Li Longji menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tubuh dan potensinya saat ini telah diperas dan kosong ketika melakukan berbagai percobaan. Potensinya telah dilakukan, seperti mimpi orang bodoh untuk ingin menerobos. Liu Yu menatap Li Longji. Seluruh wajah Li Longji jelas baru berusia 30-an. Namun, tiang wajahnya yang layu membuatnya tampak seperti orang tua berusia 50 atau 60 tahun. Selain itu, rambut Li Longji layu kuning dan putih, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan kelebihan vitalitas. Melihat Li Longji seperti ini, Liu Yu tidak bisa menahan sedikit rasa iba, terutama matanya yang melankolis. Murong Sue memegang tangan Liu Yu dan berkata dengan simpatik, biarkan dia pergi. Dia sudah cukup menyedihkan. Liu Yu memberi isyarat kepada Murong Sue agar tenang. Sebenarnya, Liu Yu sudah membuat keputusan. Liu Yu tahu bahwa jika kita ingin membicarakan seluruh negeri Shenzhou, saya khawatir satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Li Longji adalah dirinya sendiri. Tetapi apakah terlalu mudah untuk menyelamatkan Li Longji dengan begitu mudah? Apa yang terlalu mudah didapat tidak akan dihargai oleh siapapun. Selain itu, Liu Yu tidak jelas tentang pikiran Li Longji saat ini. Oleh karena itu, Liu Yu bertanya, jika kamu bisa sembuh dan berhenti mengkhawatirkan harapan hidupmu, apa yang paling ingin kamu lakukan? Aku, Li Longji menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri, jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku akan menjaga Kiawer, bahkan jika aku hanya berada di sisinya dan mengawasinya dalam diam. Hati Liu Yu terguncang, tidak menyangka Li Longji begitu mencintai Zhu Qiaoer di kuil Zukui. Pada saat yang sama, Liu Yu merasa seolah-olah ada tempat yang empuk telah tersentuh. Liu Yu telah membuat keputusan di dalam hatinya, yaitu, tidak peduli apapun, dia harus membantu Li Longji sekali. Mungkin Tuhan membiarkan dirinya, satu-satunya yang memiliki harapan untuk menyelamatkan Li Longji, bertemu Li Longji di sini karena dia dapat menyelamatkan Li Longji. Liu Yu membenci pengaturan takdir dan perasaan bahwa takdir dikendalikan. Namun, pengaturan takdir membuat Liu Yu merasa bahwa takdir tidak hanya buruk sayangnya, ini hanya ide sementara Liu Yu. Ketika Liu Yu tahu lebih banyak, dia semakin muak dengan nasibnya. Liu Yu, yang telah mengambil keputusan, melemparkan naskah segel kepada Liu Yu dan berkata, perbaiki. Dia dapat membantumu mencapai keinginanmu. Hanya ketika dia kalah, dia akan tahu bagaimana menghargai. Liu Yu percaya, dengan pengalaman yang tak terlupakan seperti itu, Li Longji akan tahu bagaimana menghargai segalanya. Apa ini? Li Longji bertanya, tetapi dia tidak ragu untuk meneteskan darah pada segel itu. Dalam pikirannya, paling-paling, dia hanya mati. Dia telah berpaling dari hidup dan mati. Selain itu, Liu Yu benar-benar ingin membunuhnya, dan dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Liu Yu tersenyum dan tidak berbicara. Murong Sue dan Li Longji sama-sama penasaran. Pada saat ini, wajah Li Longji berubah. Dia hanya melihat bahwa tiba-tiba, seluruh tubuh Li Longji penuh dengan momentum dan bersinar cemerlang. Orang suci bela diri, seru Murong Sue. Pada saat itu, Li Longji jelas menunjukkan napas orang suci bela diri. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang suci palsu selalu orang suci palsu, bukan orang suci bela diri sejati. Setelah dia, hampir tidak ada kemungkinan untuk maju. Tiba-tiba, Li Longji membuka matanya, dan esensi matanya melesat pergi. Dia menatap Liu Yu dengan rasa terima kasih di wajahnya dan berkata, saya sangat puas bisa melakukan ini. Saya merasa bahwa saya memiliki lebih dari 1000 tahun kehidupan sekarang. Saya puas bisa melakukan ini. Liu Yu mengangguk dan berkata, ya, jimat ini adalah yang dapat mencapai efek yang diinginkan lelaki tua dari kuil Qinglong. Kultivasi Anda adalah orang suci bela diri sejati. Sayangnya, Anda belum mengalami malapetaka alam, dan pemahaman akhir Anda bukan oleh diri Anda sendiri, tetapi oleh kekuatan Fu dan Zuan. Oleh karena itu lebih lemah daripada orang suci bela diri yang menerobos sendiri. Aku sangat puas bisa melakukan ini, karena Zhou Yuan akan segera berakhir, dan aku sudah putus asa, tetapi kau membiarkanku kembali. Mulai sekarang, kau adalah orang tua kelahiranku kembali. Aku tidak akan pernah melanggar apapun yang kau minta. Li Longji tiba-tiba berlutut, wajahnya penuh rasa terima kasih. Ada emas di bawah panji manusia. Saat ini, Li Longji berlutut tanpa ragu-ragu menghadapi reuni Liu Yu. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menyelamatkanmu bukan karena aku ingin kau membalas budiku. Selain itu, kau tidak berguna bagiku.
Yang kuharapkan adalah kau dapat memenuhi janji dan keinginanmu. Ini adalah hadiah terbaik bagiku. Setelah itu, Liu Yu meraih tangan Murong Sue, yang telah mendapatkan harta karun itu, dan pergi dari sini, meninggalkan Li Longji sendirian, memikirkan kata-kata Liu Yu. Setelah sekian lama, mata Li Longji tiba-tiba memancarkan pandangan tegas, dan berkata, Kiaoer, aku datang untuk mencarimu. Tidak peduli bagaimana aku berakhir denganmu, aku akan berjuang untuk itu. Jika aku mencoba yang terbaik, bahkan jika aku tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya, itu sepadan. Murong Sue memegang tangan Liu Yu, tidak pernah merasakan sedikit pun kedamaian di hatinya. Ngomong-ngomong, menurutmu apa yang akan dilakukan Li Longji selanjutnya? Terlebih lagi, apa naskah segel yang baru saja kau berikan padanya? Itu sangat kuat sehingga membuatnya menjadi orang suci. Warna keingintahuan di wajah Murong Sue tidak dapat disembunyikan. Betapa sulitnya menjadi orang suci. Potensi Li Longji yang nyata telah terkuras dan habis. Dalam keadaan seperti itu, Li Longji masih dapat membuat terobosan dalam kultivasinya. Liu Yu berkata, Li Longji harus pergi ke seseorang yang disukainya, tetapi aku tidak tahu apa hasilnya nanti. Mengenai Fuzuan, jangan pikirkan itu. Jika kamu menggunakannya, itu berarti kamu tidak memiliki kesempatan untuk berlatih dalam kehidupan ini. Oh, mengapa? Tanya Murong Sue. Liu Yu berkata, aksara segel itu disebut Fu aturan. Itu berisi pemahaman tentang aturan yang telah dilanggar oleh para ahli bela diri yang kuat. Itu dapat membantu orang menjadi ahli bela diri. Dengan kata lain, bukanlah kekuatan mereka sendiri untuk dapat memahami dan menjadi ahli bela diri dengan bantuan hukum orang lain. Pada akhirnya, mereka hanya dapat mengolah diri mereka sendiri dan tidak dapat maju sedikit demi sedikit. Kecuali jika diperlukan, lebih baik tidak menggunakan karakter segel seperti itu. Oh, begitu. Murong Sue mengangguk. Dia tidak ingin menggunakan skrip segel semacam ini. Meskipun dia berharap untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, kerugian dari karakter segel ini adalah dia tidak mau mengorbankan masa depannya. Bagaimanapun, dia yakin bahwa dia dapat menerobos santo bela diri sendiri, hanya untuk jangka waktu tertentu. Jika kamu menerobos aturan, kamu akan benar-benar ditelantarkan. Jika ayahmu tahu tentang itu, aku khawatir aku tidak punya pilihan selain menikahi tempat suci keluarga lainnya. Ngomong-ngomong, harta apa yang sangat ingin kamu dapatkan sehingga kamu menyerah ketika kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Sue berkata sambil tersenyum, apa yang aku dapatkan adalah buah hukum, yang dapat membantuku untuk meningkatkan pemahamanku tentang hukum. Meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan batu hukum, jika aku menelan satu, itu seharusnya cukup bagiku untuk mencapai realisasi penuh dari hukum terang dan gelap. Liu Yu tiba-tiba mengangguk. Begitulah adanya. Jika dia memahami aturan, adalah mungkin untuk menerobos santo bela diri dengan bakat Murong Sue. Namun, yang disadari oleh Murong Sue adalah hukum cahaya dan gelap, yang sangat kuat di level yang sama, sebanding dengan hukum sistem guntur, dan bahkan lebih kuat daripada hukum sistem guntur dalam beberapa aspek. Tidak mengherankan bahwa dengan kekuatan tahap akhir Wuzun, ia mampu bertarung dengan dua Wuzun, Li Longji dan Huang Tian, yang sebanding dengan dua Wusheng, selama setengah hari sebelum ia dikalahkan. Namun, dalam hal kekuatan hukum cahaya dan gelap, Liu Yu khawatir tentang kekuatan bencana. Murong Sue mungkin tidak dapat menahannya. Sangat disayangkan bahwa hasil hukum ini hanya efektif untuk pertama kalinya dalam keluarga yang sama, dan tidak ada efek setelahnya. Kalau tidak, mungkin aku dapat mengambil kesempatan untuk memahami kekuatan hukum kedua. Sisa buah hukum tidak ada gunanya bagiku. Aku akan memberikannya kepadamu, Liu Yu. Katanya, Murong Sue akan memberikan 4 buah hukum kepada Liu Yu. Liu Yu menerimanya sambil tersenyum, lalu mengeluarkan batu hukum yang diberikan Tianli kepadanya untuk menyenangkan dirinya sendiri saat ia menjadi murid Sengwu Shenyuan. Menyerahkan batu hukum itu kepada Murong Sue, Liu Yu berkata sambil tersenyum, gunakan kekuatan hukum yang ingin kau capai untuk mencapai kesempurnaan yang hebat, dan itu akan jauh lebih baik. Batu hukum. Murong Sue mengembuskan napas. Buah hukum dan batu hukum memiliki kegunaan yang sama, tetapi efeknya jauh berbeda. Dapat dikatakan bahwa total 5 hasil hukumnya mungkin tidak sama dengan efek batu hukum. Dengan batu hukum ini, ia tidak hanya dapat memahami kekuatan satu hukum, tetapi juga sedikit kekuatan hukum kedua.
Bagaimana mungkin Murong Sue menerima benda yang begitu berharga? Ia menolak, aku tidak dapat menerimanya. Itu terlalu mahal, kau harus memurnikannya sendiri. Setelah memurnikannya, kau dapat mencapai hasil yang lebih baik. Kekuatan Liu Yu, yang telah ia lihat sebelumnya, tidak terukur. Jika Liu Yu memurnikan batu hukum ini lagi, kekuatannya pasti dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Melihat hal ini, Liu Yu tergerak. Namun, dia meletakkan batu hukum itu ke tangan Murong Sue dan berkata, saya sudah lama memiliki batu hukum itu, tetapi saya mendapatkannya saat saya menjadi Kaisar Wu. Mengapa tidak pernah digunakan? Itu adalah batu hukum, tidak cocok untuk saya gunakan. Ketika Liu Yu menerobos Wu Zun, dia tidak ingin menggunakan batu hukum itu. Namun, batu hukum itu hanya dapat membantu Liu Yu mencapai kekuatan hukum. Yang dibutuhkan Liu Yu adalah menjaga keseimbangan kekuatan 5 sistem hukum. Meskipun batu hukum itu tidak memiliki atribut, begitu mulai disempurnakan, batu itu akan berubah menjadi salah satu atribut yang dibutuhkannya. Dengan cara ini, batu pemurnian hukum dapat menyebabkan ketidakseimbangan total dalam kekuatan hukum 5 elemen, dan bahkan menyebabkan kemungkinan dirasuki oleh setan. Dengan cara ini, Liu Yu tidak akan kehilangan banyak hal karena hal kecil, dan akhirnya menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Setelah mendengar perkataan Liu Yu, Murong Sue tidak terkejut, dia tidak mendengar siapa yang tidak cocok untuk digunakan. Bahkan jika itu adalah hukum khusus, kekuatan kreatif dari batu hukum dapat diubah menjadi kekuatan hukum yang sesuai. Bahkan kekuatan hukum waktu dan hukum ruang, yang sulit dikendalikan bahkan oleh dewa, dapat diubah. Bagaimana mungkin itu tidak mengubah kekuatan hukum yang dibutuhkan Liu Yu? Namun, ekspresi Liu Yu, jelas bukan untuk menipunya, tetapi untuk mengatakan yang sebenarnya. Murong Sue semakin merasakan misteri Liu Yu, dia sedikit penasaran, apa yang telah dialami Liu Yu selama bertahun-tahun ini. Namun, Murong Sue tidak bertanya, karena menurutnya, selama Liu Yu memilikinya di dalam hatinya dan peduli padanya, itu sudah cukup, yang lain tidak masalah. Mengambil alih batu hukum, Murong Sue juga memberikan buah hukumnya sendiri kepada Liu Yu. Dengan batu hukum, buah hukum tidak berpengaruh padanya, dan tidak terlalu berguna untuk menahannya. Cepat sempurnakan, aku akan melindungi Dharma untukmu. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Murong Sue mengangguk sambil tersenyum, dan wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Dia duduk dengan lutut bersilang dan menyesuaikan keadaannya. Kemudian dia mulai berlatih. Liu Yu sedang bermain dengan apa yang ada di tangannya. Dia tampak tidak rata, tidak teratur dan aneh, tetapi dia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Efek hukum hanya dapat meningkatkan kekuatan satu hukum satu kali. Namun, jika Anda memiliki kekuatan 5 hukum, dapatkah kekuatan kelima hukum ditingkatkan? Jika demikian, saya khawatir pemahaman saya sendiri tentang kekuatan hukum dapat mencapai kesempurnaan kekuatan hukum. Jika demikian, susunan 5 elemen benar-benar dapat digunakan. Liu Yu dapat melakukannya di antara para master seni bela diri, dan tidak ada saingannya. Coba saja, paling banter, hukum ini hanya bisa menghasilkan kekuatan hukumku. Departemenku tidak jauh dari kekuatan hukum. Berhati-hatilah, mereka tidak boleh merusak level kekuatan hukum. Berpikir tentang Liu Yu yang menelan buah hukum, dia mulai memurnikannya. Meskipun kekuatan obat dari buah hukum itu dahsyat, itu tidak kuat. Liu Yu dapat merasakan kemajuan hukum emasnya sendiri. Awalnya, Liu Yu telah mencapai titik mendekati 10% dari kekuatan hukum pertama. Pada saat ini, dengan bantuan buah hukum, Liu Yu menerobos penghalang dengan satu gerakan, dan kekuatan hukum-hukum emas mencapai kesempurnaannya. Sebelum Liu Yu sempat merasa senang, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kekuatan hukum sistem emas itu sempurna, tetapi serius, yang menyebabkan ketidakseimbangan serius antara kekuatan departemen lain dan hukum sistem emas dan bahaya jatuh kapan saja. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu langsung menelan buah hukum lainnya dan dengan cepat memurnikannya. Efektif. Mata Liu Yu tiba-tiba berbinar. Liu Yu merasa bahwa ia telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan hukum sistem kayu. Sebentar lagi, ia akan mencapai kesempurnaan besar dari kekuatan hukum sistem kayu. Akhirnya, dengan titik kekuatan terakhir yang habis, Liu Yu akhirnya membuat terobosan dalam kekuatan hukum kayu. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah polarisasi serius antara kekuatan hukum masing-masing departemen,
yang mengancam akan runtuh kapan saja, yang membuat Liu Yu gemetar. Ketidakseimbangan antara satu atau dua kekuatan menyebabkan ledakan tubuh sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tubuh sendiri, itu akan sia-sia. Itu akan menjadi akhir yang menghancurkan pada saat itu, dan tidak akan ada kebetulan. Setelah melihat 3 buah hukum yang tersisa, Liu Yu menjadi kejam dan melahap semuanya. 3 buah hukum perut, Liu Yu segera merasakan, kekuatan kekerasan ini, segera langsung pada beberapa tingkatan. Kekuatan kekerasan semacam ini, dalam kehancuran cepat tubuh Liu Yu, tetapi di bawah pemulihan cepat tubuh Liu Yu, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Liu Yu. Dengan peningkatan kekuatan amarah, Liu Yu menemukan keuntungan lain, yaitu, Liu Yu merasa bahwa kekuatan hukum penyerap lebih kuat dan lebih cepat. Butuh setidaknya 5 hari untuk menyerap kekuatan hukum, tetapi butuh waktu kurang dari 3 hari untuk menyerapnya. Selain itu, dengan cara ini, ada rasa surplus dalam kekuatan buah hukum. Jika tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan serangkaian hukum, tetapi juga meningkatkan kekuatan hanya satu hukum, mungkin efeknya akan sebanding dengan batu hukum. Kekuatan hukum 5 sistem telah dipahami sepenuhnya. Liu Yu hanya merasa segar kembali. Sekarang dia sudah bisa menggunakan formasi 5 elemen. Di antara seni bela diri, Liu Yu percaya diri dan tidak memiliki lawan. Bahkan jika Kaisar Lin bereinkarnasi, dia bisa memahami dan menggunakan lebih dari 1 atau 2 hukum. Kekuatan formasi 5 sistem tidak hanya 1 tambah 1, tetapi juga perubahan kualitatif yang disebabkan oleh perubahan kuantitatif, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Yah, ini, wajah Liu Yu kembali menunjukkan warna kegembiraan. Ketika Liu Yugang menjalankan formasi 5 elemen, dia merasakan bahwa 5 elemen berputar, sebuah kekuatan yang memberi makan balik ke tubuh. Kekuatan ini adalah kekuatan yang paling lembut. Liu Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kekuatannya lembut, ia cepat dan tak tergoyahkan membasahi tubuhnya. Dengan dukungan kekuatan ini, Liu Yu percaya bahwa tak lama lagi, tubuhnya akan mencapai puncak putaran ke-7 dari formula sihir 9 putaran. Pada saat itu, dengan bantuan darah surga, yang sebanding dengan esensi darah dewa bela diri, tubuhnya pasti akan mampu menembus putaran ke-8. Setelah putaran ke-8 dipatahkan, tubuh akan segera sebanding dengan gelar orang bijak bela diri. Saya khawatir Liu Yu dapat didirikan di orang bijak bela diri. Pada saat itu, Liu Yu benar-benar berdiri di puncak Tiongkok. Kedatangan situasi yang tiba-tiba, dapat digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Hati Liu Yu sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan kegembiraan batin mereka sendiri. Tiba-tiba, rasa depresi datang dari kehampaan. Teror semacam ini seolah-olah telah diperhatikan oleh mata takdir. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit, hanya untuk melihat langit benar-benar hitam, sepotong tekanan hitam. Saya tidak dapat menahan diri untuk menelan batu giok ini adalah bencana alam. Bencana siapakah itu? Liu Yu memikirkannya dalam benaknya. Tiba-tiba, apa yang terlintas di benak Liu Yu? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Aku melihat, saat ini Murong Sue telah terbangun, warna panik di wajahnya. Liu Yu dengan cepat bertanya, Sue, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu ingin menyebabkan bencana? Apakah kamu yakin akan terobosan? Yang tidak ingin aku lakukan adalah ada terlalu banyak hukum. Di batu hukum ini, setelah kekuatan hukum selesai, masih banyak yang tersisa. Aku tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi aku tidak berharap untuk ditekan untuk sementara waktu, tetapi itu adalah bencana alam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Murong Sue akan mengandalkan Liu Yu sebagai satu-satunya. Saat ini, dalam menghadapi situasi seperti itu, Murong Sue tidak menutupi kepanikan hatinya. Liu Yu juga menyesal saat ini. Dia benar-benar cukup baik untuk melakukan sesuatu yang salah. Dia telah membantunya terlalu banyak dan bahkan menyebabkan konsekuensi seperti itu. Liu Yu mencari berbagai harta karun di dunia kecilnya. Akhirnya, dia hanya menemukan beberapa fuzuan dan beberapa harta karun teratas. Saya khawatir harta karun seperti itu tidak dapat bertahan dari bencana alam, dan sudah tidak berguna lagi. Pada saat kritis, Liu Yu memikirkan Zheng Ming. Zheng Ming, seorang lelaki tua yang hidup di zaman kuno, juga berada di periode seni bela diri kuno yang paling populer. Ada begitu banyak cara untuk menerobos orang suci bela diri dan bertahan dari perampokan suci. Zheng Ming memikirkannya dan berkata, saya tidak punya cara yang bagus. Saya hanya bisa mengandalkannya untuk bertahan dari perampokan,
dan tidak ada cara bagi orang luar untuk membantu. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, saya bisa melewatinya dengan aman. Liu Yu semakin cemas ketika mendengarnya, dan kebanyakan dari mereka berada dalam situasi Murong Sue saat ini. Jika karena alasannya sendiri, yang menyebabkan kegagalan perampokan salju Murong, Liu Yu merasa bahwa dia akan merasa bersalah seumur hidup. Zheng Ming memikirkan sesuatu, berkata, kamu bisa meminjamkan menara waktumu untuk sementara waktu kepada Murong Sue. Liu Yu tertegun, tetapi menggelengkan kepalanya, kamu telah mengatakan bahwa menara waktu adalah artefak tambahan. Apa gunanya? Bukankah aku sudah mengatakan itu padamu? Katanya, meskipun menara waktu tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali, apakah sulit bagi orang bijak bela diri atau bahkan dewa bela diri untuk menghancurkannya sebagai perisai? Selain itu, ketika menara waktu terbentuk, ia langsung menyerap kekuatan guntur, yang membuatku berpikir dia seharusnya bisa melakukannya. Ketika Liu Yu mendengar pidato itu, hatinya tergerak. Pada saat ini, dia hanya bisa memperlakukan kuda yang mati sebagai kuda yang hidup. Dia mengeluarkan menara waktu, dan pikirannya mengendalikan penyusutannya. Liu Yu menyerahkannya kepada Murong Sue dan berkata dengan wajah khawatir, Suir, jika kamu tidak bisa menahannya, letakkan pagoda di depanmu. Saat ini, Murong Sue sudah tenang, wajahnya menunjukkan senyum dan berkata, aku tidak peduli. Jika kamu tidak muncul sebelumnya, aku pasti sudah mati. Sekarang, jika aku bisa melihatmu, aku rela mati. Petik 2. Apa yang bohong? Kita harus bersama selamanya, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Liu Yu menghibur dan ingin memeluk Murong Sue. Pada saat ini, kekuatan yang kuat dan tidak dapat diganggu-gugat muncul, memaksa Liu Yu untuk meninggalkan Murong Sue dan tempat di mana Murong Sue dirampok. Liu Yu merasa bahwa meskipun dia dapat menahannya, itu akan membuat kekuatan perampokan Murong Sue meningkat lagi. Pada saat itu, dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk melewati perampokan suci. Melihat ini, meskipun wajahnya tidak mendamaikan, Liu Yu tidak bisa tidak berkata, hati-hati. Dia mundur ke kejauhan dan menyaksikan perampokan Murong Suedu. Pada saat itu, wajah Murong Yu menjadi semakin tenang. Langit gelap dan bumi gelap. Seluruh langit dan bumi berwarna hitam, seolah-olah telah runtuh dan akan segera ditekan. Setelah depresi Liu yang tak berujung, sudah cukup bagi Yu untuk mundur. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya seseorang sedang mengalami perampokan. Apakah ada yang berhasil menembus ranah Santo bela diri? Perampokan Murong Sue tidak sederhana. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari Santo bela diri biasa. Ribuan mil jauhnya, Anda juga dapat merasakan atmosfer yang menindas seperti itu, dan area gelap dapat terlihat jelas puluhan ribu mil jauhnya. Pergi dan lihat, untuk waktu yang lama, tidak ada yang berhasil menembus tempat misterius itu. Pergi. Jika seseorang menerobos ke tahap seni bela diri untuk ikut bersenang-senang, dia mungkin akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Pada saat yang sama, di antara kota kedua dan kota pertama, Wu Xiu, yang mengamati tempat perampokan Murong Suedu, tidak dapat menahan diri untuk tidak datang ke tempat perampokan Murong Suedu. Tidak peduli apapun tujuan mereka, mereka semua datang ke tempat Liu Yu berada. Pada awalnya, hanya ada sekitar 10 praktisi seni bela diri, hanya menonton dari kejauhan di dekatnya. Namun, dengan semakin banyaknya praktisi seni bela diri yang datang, Liu Yu sedikit khawatir. Tempat misterius ini bukanlah tempat yang baik. Segala macam konflik terus berlanjut, bahkan jika tidak ada konflik. Ada kemungkinan membunuh orang dan mencuri barang. Liu Yu bertemu berkali-kali selama periode ini. Sebelum para praktisi seni bela diri ini datang ke sini, pasti ada banyak kontradiksi. Jika para praktisi seni bela diri ini bertarung di sini, mereka tidak hanya akan mengganggu Murong Sue, tetapi juga meningkatkan kesulitan Murong Sue jika mereka bertarung dalam lingkup Dujie. Meskipun kemungkinannya kecil, tetapi situasi seperti ini jelas bukan yang dapat ditoleransi Liu Yu. Liu Yu mendengus dingin, dan suaranya menyebar ke seluruh negeri. Kemudian dia berkata, semua pelatihan seni bela diri harus mundur ke ribuan mil jauhnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Momentum yang kuat meledak dengan kekuatan jiwa gelar orang suci bela diri Liu Yu. Tiba-tiba, kekuatan penindasan yang kuat mengejutkan para praktisi bela diri yang datang satu persatu. Beberapa merasa Liu Yu tidak mudah diprovokasi, dengan tegas mematuhi kata-kata peringatan Liu Yu. Namun, ada juga yang tidak mau mendengarkan kata-kata peringatan Liu Yu.
Sebaliknya, orang-orang ini merasa bahwa sejumlah besar orang tidak takut dengan kegaduhan Liu Yu, tetapi keahlian mereka. Nak, kamu pikir kamu siapa? Apakah kita harus pergi jika kamu menyuruh kami pergi? Seorang Wuzun yang kuat di atas berkata sambil mencibir. Mulut Liu Yu mengeluarkan sedikit senyum, efek peringatannya, hanya peringatan lisan saja tidak bagus. Aku sedang memikirkan siapa yang akan menjadi burung pertama, tetapi aku tidak menyangka bahwa burung pertama muncul begitu cepat, yang memang merupakan hal yang membahagiakan. Mati, kata sekejap mata, seperti sosok pohon willow hantu yang tidak dapat melihat di tempat yang dingin. Ketika mata orang-orang melihat lagi, pembicara telah terlempar keluar dari ruangan untuk waktu yang lama tanpa mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Liu Yu, bagaimanapun, telah kembali ke tempat asalnya, merapikan tangannya seolah-olah dia sedang membersihkan debu dari tangannya. Aku bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Bagaimana mungkin? Nansing juga seorang Wuzun yang telah mencapai tingkat Wuzun yang tak terkalahkan. Di tempat kejadian, orang-orang terkejut oleh efek kejutan yang disebabkan oleh tangan Liu Yu yang tiba-tiba dalam hal ini, wajah Liu Yu datar. Sebenarnya, dia hanya menahan tangannya, jauh dari mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika Anda mencoba yang terbaik, saya khawatir pihak lain akan dihancurkan oleh tangan Anda sendiri. Liu Yu tidak ingin membunuh seseorang dengan cara ini, jadi dia membiarkannya mati. Melihat kekaguman matanya dari jauh, wajah Liu Yu polos. Ini hanya peringatan bagi Anda. Jika Anda mengabaikan kata-kataku lagi, akhirnya tidak akan sesederhana sekarang. Nada bicara Liu Yu tidak asin, tetapi tidak ada yang berani mengabaikan kata-kata Liu Yu. Semakin banyak orang datang ke sini. Namun, setelah berbicara satu sama lain, orang-orang kemudian mengerti situasinya dan menatap Liu Yu dengan takut. Namun, tidak ada yang datang untuk menguji hukum. Semua praktisi seni bela diri kagum dengan Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu hanya melihat ke arah Murong Sue. Saat ini, Murong Sue tidak melihat ke arah Liu Yu, tetapi dengan hati-hati menatap kehampaan. Pertama-tama ada kilat dan guntur. Tiba-tiba petir yang kuat bertiup dari kolam guntur di kehampaan dan menuju ke arah Murong Sue. Ketika petir itu mencapai Murong Sue, suaranya terpancar ke telinga semua orang. Desis, desis, desis. Meskipun guntur langit pertama kuat, Murong Sue masih relatif mudah untuk dilawan. Namun, Murong Sue bukanlah seorang ahli bela diri biasa. Jika seorang ahli bela diri biasa ingin menembus tingkat ahli bela diri, ia harus mengalami 3 guntur. Dengan bakat Murong Sue, ia harus mengalami setidaknya 6 atau bahkan 9. Hal ini tidak dapat membantu membuat hati Liu Yu tegang, sebaliknya, Murong Sue memanfaatkan kesempatan untuk memberi Liu Yu tatapan meyakinkan. Pada saat ini, guntur lain turun, dan tidak memberi kesempatan bagi Murong Sue untuk beristirahat. Ketiga, guntur turun. Meskipun Murong Sue sedikit lelah, ia tetap bersikeras. Untuk ini, kolam guntur di kehampaan tampaknya merasakan provokasi Murong Sue. Setelah semburan gelombang, baut petir yang lebih tebal dari ember tiba-tiba turun dan langsung menuju ke arah Murong Sue. Petir besar ini berubah menjadi amukan petir yang tak terhitung jumlahnya. Ular-ular listrik yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk membela Murong Sue yang mengamuk. Awalnya, Murong Sue masih bisa menahannya dengan keras, tetapi lambat laun, dia merasa tidak nyaman. Di bawah tekanan yang sangat besar, mulut Murong Sue dipenuhi dengan jejak darah. Jelas, gerakan tadi menyebabkan beberapa luka dalam padanya. Untungnya, kekuatan petir ini juga berangsur-angsur habis, memberi kesempatan pada Murong Sue untuk bernapas. Tanpa menunda waktu, Murong Sue langsung menutup matanya dengan lutut bersilang, memulihkan diri dari cederanya, berusaha untuk pulih sebanyak mungkin ketika bencana petir berikutnya datang. Cara keempat dan kelima, kekuatan guntur hampir jatuh pada saat yang sama, dan seluruh dunia tampaknya tertindas tanpa henti. Akhirnya, kekuatan dahsyat itu membombardir senjata di depan Murong Sue. Tanpa perlawanan apapun, senjata di tangan Murong Sue langsung terlempar keluar, dan sarung tangan di tangannya juga sedikit rusak. Murong Sue saat ini belum terbunuh, tampaknya benar-benar membuat Lei Qi yang kosong ini marah. Kolam guntur di kehampaan sedang mengalir, menyerap aura antara langit dan bumi dengan gila-gilaan. Kekuatan kolam guntur di kehampaan menjadi semakin besar. Memanfaatkan kesempatan ini, Murong Sue dengan cepat berlatih, dia perlu memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin.
Kekuatan di Lei Qi masih terbentuk, tetapi kegelisahan Liu Yu semakin kuat. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Dia berharap kekuatan guntur akan turun lebih awal, sehingga kekuatannya bisa lebih lemah. Namun, ide Liu Yu yang lain adalah ia berharap kekuatan guntur akan turun lebih awal, sehingga ancaman kekuatan guntur akan berkurang, dan kemungkinan terobosan Murong Sue akan lebih besar. Tumpang tindih kedua emosi itu, dari waktu ke waktu, terjalin dalam pikiran. Liu Yu benar-benar tidak tahu, apa yang seharusnya menjadi ide yang tepat saat ini. Boom! Tidak peduli apapun ide Liu Yu, setengah jam kemudian, kekuatan guntur sekali lagi tak tergoyahkan menuju Murong Sue. Hati, Murong Sue sekarang putus asa, setengah jam benar-benar terlalu singkat, kekuatannya sejauh ini, hanya pulih hingga 80% dari masa kejayaannya. Saya khawatir selama kita tidak berperasaan dan tidak berperasaan, tidak ada seorang pun yang tidak khawatir dan takut. Tidak mengherankan, senjata Murong Sue di depan tubuhnya telah dibuang, dan dia telah terbang jauh. Darah, saat mengalir, saat melemparkannya ke dalam kehampaan, hantaman yang kuat, membuat seluruh tubuh Murong Sue berlumuran salju, tidak ada lagi kekuatan cadangan. Liu Yu hanya ingin bergegas melewatinya, lalu merasakan sebuah peringatan yang kuat dan tidak diketahui. Jelas, selama Murong Sue tidak mati dan masih ada jejak kehidupan, bencana tidak akan berakhir, dan dia tidak dapat terlibat di dalamnya. Kekuatan guntur di kehampaan masih terbentuk. Liu Yu dapat merasakannya, dan kekuatannya masih meningkat. Murong Sue, benar-benar putus asa, dengan kekuatannya yang tersisa. Aku takut, dia langsung dikejutkan oleh kekuatan yang kuat itu. Lawan dengan apa yang kuberikan padamu, cepat, dengan pagoda yang kuberikan padamu. Liu Yu meraung. Murong Sue menatap Liu Yu dengan penuh kasih sayang, dan bergumam pada dirinya sendiri, selamat tinggal, kesayanganku, selamat tinggal. Meskipun dia tidak memiliki harapan apapun, Murong Sue, keluar dari kondisi refleksi dan kepercayaan pada Liu Yu, mengangkat pagoda. Nafas penindasan itu sangat kuat, seolah-olah seluruh langit dan bumi harus ditekan, yang mengerikan dan tak tertandingi. Seperti yang Anda lihat, kekuatan yang sangat kuat ini mengandung daya penghancur yang tak ada habisnya. Bahkan saat ini, Liu Yu juga takut akan kekuatan guntur, bergegas menuju Murong Sue. Tubuh Murong Sue yang kurus dan terluka parah sangat kontras dengan kekuatan guntur yang paling kuat. Tidak ada yang percaya bahwa Murong Sue dapat bertahan hidup, dan bahkan beberapa orang yang lemah hati tidak tahan melihat pemandangan Murong Sue hancur. Meskipun kenyataan tentang Murong Sue lebih dekat, dia tidak bisa tidak menantikan keajaiban. Akhirnya, kekuatan besar membombardir menara waktu di depan Murong Sue. Menara waktu itu benar-benar tenggelam dalam guntur, dan pada saat ini, menara waktu, yang belum merespons, akhirnya perlahan mulai merespons. Perlahan-lahan, menara waktu itu tampaknya membuka mulut yang tak terlihat, dan kekuatan guntur yang menyelimuti di sekitarnya mulai diserap dan dikurangi awalnya pelan, cepat, dan cepat. Kekuatan guntur yang tak berujung, tiba-tiba menghilang. Murong Sue membuka matanya dengan bingung, tetapi mendapati bahwa kekuatan guntur menghilang, membuatnya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Melihat ini, Liu Yu buru-buru mengingatkannya, jaga pikiran dan bersiaplah untuk bencana iblis hati yang akan datang. Murong Sue terkejut dan tidak berani ceroboh. Dia siap menghadapi bencana yang akan datang. Kekuatan tak terlihat melewati Murong Sue, dan seluruh tubuh Murong Sue menggigil. Kemudian, seluruh orang itu kaku dan sama sekali tidak bergerak. Perampokan iblis dimulai. Liu Yu berkata dalam hatinya. Segera, wajah Murong Sue berubah dari kaku menjadi senang, sedih, dan penuh emosi. Hati Liu Yu benar-benar tegang, sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergantung pada Murong Sue, semuanya bergantung pada Murong Sue sendiri. 1/4 jam kemudian, Murong Sue membuka matanya, sepasang mata tanpa fokus. Setengah jam kemudian, Murong Sue berkata dengan tegas, ingat masa lalu, hargai masa kini, ciptakan masa depan, itulah yang kuharapkan. Kekuatan guntur di kehampaan berubah menjadi kekuatan penciptaan dan kehidupan yang tak terbatas, yang membuat napas kehidupan dan momentumnya sendiri meningkat. Tak lama kemudian, kultivasi Murong Sue mencapai Wusheng, dan luka-lukanya pulih sepenuhnya dengan bantuan kekuatan alam. Adegan ini membuat Liu Yuruo berpikir, kekuatan guntur adalah salah satu energi yang paling ganas, tetapi bukan juga yang paling memiliki kekuatan alam. Berpikir dalam hati,
Liu Yu segera datang ke sisi Murong Sue dan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat khawatir tadi. Murong Sue berbaring di pelukan Liu Yu dan berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Perampokan iblis hati, setelah suka dan duka yang hebat, telah memperkuat tekadku. Itu relatif santai. Sebaliknya, malapetaka alamlah yang membuatku tak berdaya. Itu benar-benar terlalu kuat, berkat pagodamu. Setelah itu, Murong Sue menyerahkan menara waktu kepada Liu Yu, dan khawatir, apakah tidak apa-apa jika pagodamu terekspos. Pagoda ini jelas merupakan harta yang luar biasa. Aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh tempat misterius ini yang tidak serakah. Liu Yu berkata sambil tersenyum, dibandingkan denganmu, itu bukan apa-apa. Selama kamu bisa bertahan hidup, jangan perlihatkan artefakku. Bahkan jika kamu kehilangan dia, apa masalahnya? Wajah Murong Sue tergerak. Begitu dia ingin mengatakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah. Liu Yu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Sambil menggelengkan kepalanya, Murong Sue berkata, aku merasakan kekuatan pengucilan yang kuat dan memecah udara, untuk mengecualikanku dari tempat misterius itu. Oh, baiklah, ini adalah peraturan tempat misterius itu. Orang suci bela diri tidak boleh masuk. Setelah menembus orang suci bela diri, mereka akan dikeluarkan. Jangan khawatir. Liu Yu menghela napas lega. Murong Sue mengangguk. Dia sedikit tenang dan sudah menduga bahwa dia akan berpisah dari Liu Yu hanya setelah bertemu dengannya. Dia benar-benar tidak menyerah. Memberikan tatapan meyakinkan kepada Murong Sue, Liu Yu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kamu keluar dan tunggu aku akan segera keluar. Baiklah, hati-hati dan cepat keluar. Murong Sue mengangguk. Murong Sue menerobos langit dan hanya meninggalkan Liu Yu di situ. Dia tidak menyerah melihat ke arah kepergian Murong Sue. Murong Sue menerobos dan keluar. Liu Yu juga ingin segera keluar. Sayangnya, peraturan tempat misterius itu adalah bahwa Liu Yu akan memiliki 8 tahun lagi. Memanfaatkan waktu ini, Liu Yu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan jalan percobaan. Melihat kepergian Liu Yu, seseorang berdiri dan berteriak pada Liu Yu, hei, pagodamu tadi seharusnya menjadi artefak setengah dewa atau bahkan artefak dewa. Kalau tidak mungkin begitu kuat. Liu Yu berkata dengan ringan, tidak perlu banyak bicara, datanglah untuk mengambilnya, asalkan kamu memiliki kemampuan itu untuk pergi. Nak, jangan berpikir kamu begitu kuat. Kami banyak jumlahnya, sebaiknya kamu serahkan artefak itu sesegera mungkin. Seorang wuxiu tingkat wuzun yang tak terkalahkan sangat ganas dan ganas. Sebelumnya, Murong Sue dirampok, dan Liu Yu meminta orang-orang ini untuk mundur. Meskipun mereka tidak senang, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika tidak ada konflik kepentingan. Namun, sekarang ada konflik kepentingan, dan itu masih artefak. Saya khawatir selama itu seni bela diri, tidak ada yang tidak Anda inginkan. Menghadapi tekanan seorang master seni bela diri, Liu Yu bersenandung dingin dan langsung menuju ke arah kota kedua. Aku mau pergi. Kalau kamu tidak menyerahkan artefak itu, kamu tidak mau pergi hari ini. Suara itu jatuh, ratusan orang, hampir 1000 orang pada saat yang sama menyerang Liu Yu. Liu Yu mencibir, sebelum tubuhnya menerobos, mungkin, dia akan merasa takut, tetapi sekarang dia tidak akan takut. Dengan menjalankan formula sihir 9 putaran, semua kekuatan menyerang Liu Yu langsung dibuang. Telapak surga, Liu Yu berteriak keras, telapak tangan besar yang menutupi dunia menekan ke arah orang-orang menyerang dan datang. Setelah asapnya menghilang, semua prajurit yang menyerang Liu Yu terjepit ke dalam lubang dan menderita berbagai luka. Para praktisi seni bela diri yang belum bergabung menarik napas satu persatu. Kekuatan ini benar-benar konyol. Mereka bahkan curiga bahwa Liu Yu bukan tidak mungkin meski dia melawan Wan. Bahkan jika dia ingin menggunakan semua kekuatannya, tidak mudah baginya untuk menghadapi semua kekuatannya. Mengabaikan orang-orang di belakangnya, Liu Yu terus bergerak maju. Apakah dia pikir tidak apa-apa untuk mengalahkan kita? Masih banyak master yang menunggu. Segera, berita itu akan mencapai kota kedua. Saya percaya bahwa tidak ada yang tidak tertarik pada artefak. Seorang prajurit yang menderita kekalahan di tangan Liu Yu berteriak. Setelah menyusul Jing Yan, melihat pemandangan di depannya dan mengetahui situasinya, dia berkata, kita harus bergegas dan sampai di kota kedua sebelum Liu Yu sampai di kota kedua.
Kenapa, saudara? Seorang saudara muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan seringai di wajahnya, Jing Yan berkata, dengan kekuatan Liu Yu sendiri, itu cukup kuat. Sekarang ada artefak. Meskipun artefak itu mungkin hanya artefak tambahan, untuk membunuh Liu Yu, kita tidak menyebarkan berita dan membiarkan mereka bersatu. Apakah ada harapan untuk berhasil? Itu saja, saudara itu bijaksana. Tiba-tiba seseorang menyanjungnya dengan cepat. Jing Yan hanya merasa bahwa dia sangat berguna. Yang paling dia sukai adalah perasaan ini, namun, Jing Yan bukan hanya seorang pesolek. Ia tahu bahwa apa yang dipikirkannya sekarang harus segera dilakukan. Aku tahu ada cara untuk langsung menuju kota kedua, dengan bahaya yang paling kecil. Namun, tidak ada peluang. Karena itu, tidak ada pilihan. Kita hanya mengejar kecepatan kali ini, tetapi kita bisa melewatinya. Kata Jing Yan, memimpin jalan di depan. Liu Yu melaju kencang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua hal yang ia halangi dihancurkan sepenuhnya oleh Liu Yu. Melihat kota kedua yang sudah dekat, Liu Yu tersenyum dan pergi ke kota kedua. Tiba-tiba, puluhan sosok mengelilingi Liu Yu. Liu Yu melihat bahwa, orang baik, yang terlemah dari orang-orang ini sebanding dengan Wu Zun yang memberontak. Dapat dikatakan bahwa ini semua adalah Wu Zun berbakat yang berkumpul dalam 2000 tahun terakhir. Dan yang terlemah adalah Jing Yan. Adapun Jing Yan, ia sangat ingin tahu untuk bisa berjalan di depannya. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Jing Yan, aku ingin tahu bagaimana kau bisa sampai ke aku. Jing Yan juga cukup terkejut, bahkan bisa dikatakan ketakutan. Tahukah Anda, dia mengambil jalan pintas, tetapi juga memakan waktu hampir 2 bulan. Liu Yu, di sisi lain, jelas tidak dapat mengambil jalan pintas, yang seharusnya berjalan terus-menerus. Dengan cara ini, kecepatan Liu Yu hanya sedikit lebih lambat darinya. Kecepatan seperti itu membuatnya merasa sedikit tidak enak. Akankah kekuatan Liu Yu berada di luar dugaannya lagi? Jing Yan belum menjawab, ada Wu Zun yang memberontak berkata dengan suara dingin, "Nak, cepat serahkan artefak itu, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Liu Yu berkata dengan lemah, "Sudah kubilangkan. Jika Anda ingin mendapatkan artefak saya, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Selain itu, hanya ada satu artefak. Siapa di antara Anda yang menginginkannya?" Petik 2. Anda tidak perlu peduli tentang itu. Karena Anda tidak mengusulkan bersulang, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah dengungan dingin, lusinan. Prajurit pemberontak hampir mulai pada saat yang sama. Melihat ini, Liu Yu tampak acuh tak acuh. Formula sihir 9 putaran sedang berjalan dan susunan 5 elemen sudah siap. Ketika lusinan prajurit pemberontak ini menyerang pada saat yang sama, susunan 5 elemen Liu Yu menggunakan kekuatan hukum seri 5 untuk melawan orang-orang dengan kekuatan dunia kecil mereka sendiri. 5 elemen berputar, dan pertahanan yang tak terkalahkan dibuka. Puluhan Wu Zun keluar semua, yang terburuk sebanding dengan kekuatan orang suci. Bahkan Wu Zun yang mengalahkan orang suci itu diblokir oleh Liu Yu. Pertahanan yang tak terkalahkan memang pertahanan yang tak terkalahkan. Saya khawatir Sein bela diri di tingkat Sein King tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Liu Yu memikirkannya dengan penuh kegembiraan. Puluhan Wu Zun ini, saat ini, yang tersisa hanyalah keterkejutan. Mereka semua menyerang dengan ganas dan ganas. Namun, pertahanan Liu Yu tidak dapat dipatahkan. Apakah serangan itu cukup? Liu Yu bertanya sambil tersenyum. Melihat wajah Liu Yu yang tersenyum, puluhan Wu Zun tiba-tiba merasa tidak enak. Pada saat berikutnya, 5 elemen berbalik, dan kekuatan kekerasan terbentuk di antara 5 elemen. Liu Yu tiba-tiba teringat akan kekuatan guntur. Kekuatan guntur, bukan, memiliki sisi yang paling ganas, tetapi juga memiliki sisi yang paling kreatif. Kekuatan kekerasan itu meraung pada 10 Wu Zun yang memberontak. Salah satu dari mereka terkejut dan mencoba melawan. Pembalikan 5 elemen Liu Yu mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Semuanya adalah kekuatan penghancur murni hanya untuk penghancuran. Tidak ada perlawanan. Puluhan Wu Zun terlempar keluar, dan darah mereka menyembur. Itu sama untuk setiap Wu Zun di langit. Tidak jelas siapa yang memiliki darah paling banyak menyembur. Liu Yu melangkah maju, dan para Wu Zun pemberontak ini terkejut. Mereka semua mundur, terutama Jing Yan. Mereka ingin pergi ke bawah tanah,
sehingga Liu Yu tidak dapat melihatnya. Sekarang, hidup mereka, tetapi di tangan Liu Yu, dapat mengambil nyawa mereka kapan saja. Sekarang, apakah kamu menginginkan artefakku? Liu Yu bertanya dengan ringan. Semua Wu Zun menggelengkan kepala. Kekuatan Liu Yu benar-benar membuat mereka takut. Liu Yu mengangguk dengan puas dan berkata, dalam hal ini, aku akan pergi dulu. Dengan itu, Liu Yu berjalan menuju kota kedua, yang dikelilingi oleh 3 karakter besar dari karakter segel kuno kota Tianjiao. Mereka yang dapat memasuki kota kedua dapat disebut Tianjiao sejati. Umumnya, mereka yang dapat memasuki kota kedua, setidaknya, berada pada level Wu Zun yang tak terkalahkan. Dan mereka yang berada pada level Wu Zun adalah orang-orang paling kuat di kota kedua. Tetapi jika di zaman kuno, dengan kekuatan Wu Zun anti surga, saya khawatir, masih ada hampir 10 dari mereka yang dapat memasuki kota ketiga. Namun, setelah zaman kuno, kesulitan kota ketiga telah meningkat lebih dari 10%. Hampir mustahil untuk memasuki kota ketiga. Selama bertahun-tahun, Batian, dengan darah surga, telah memasuki kota ketiga. Mengenai apakah kota ketiga itu tidur di dalamnya sebelum Batian, tidak jelas. Namun, beberapa orang berspekulasi bahwa seharusnya ada praktisi seni bela diri yang tidur di zaman kuno, dan ada lebih dari 1 atau 2. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, sering dikatakan bahwa terobosan di zaman kuno sedang menurun, tetapi pada saat penurunan, itu jauh lebih baik daripada situasi jalan bela diri di daratan Tiongkok. Liu Yu beristirahat sehari di kota Tianjiao, dan berita tentang Liu Yu menyebar sepenuhnya. Seluruh kota Tianjiao tahu bahwa setelah Batian, ada sosok yang luar biasa. Bahkan jika itu adalah puluhan ahli bela diri yang memberontak, itu bukanlah lawan Liu Yu. Selain itu, berita tentang kepemilikan artefak Liu Yu juga menyebar, dan banyak orang berspekulasi bahwa artefak Liu Yu seharusnya menjadi artefak tambahan. Karena keberadaan artefak tambahan inilah Liu Yu mampu menekan kekuatan Kun Fang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Liu Yu bisa bangkit begitu cepat? Kecepatan naik Liu Yu dapat digambarkan sebagai monster yang tak tertandingi. Kecepatan promosi seperti itu, kekuatan yang menyapu seperti itu, bukanlah bantuan artefak. Saya khawatir tidak banyak orang yang mempercayainya. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, Liu Yu benar-benar terkenal saat ini. Keluarga bidari Ngarai Bifeng juga menyebarkan berita itu. Peringkat Liu Yu dalam daftar Tianjiao telah meningkat tajam. Hanya putra Batian dan kejahatan yang baru muncul yang dapat dibandingkan dengan Liu Yu. Dapat dikatakan bahwa Liu Yu, putra iblis dan Batian, telah menjadi level baru. Jenderal pemberontak Wu Zun harus minggir ketika dia bertemu Liu Yu. Jika itu hanya membual, tidak apa-apa, tetapi Liu Yu telah menunjukkan semuanya dengan tindakan praktisnya. Namun, berita tentang kepemilikan artefak Liu Yu juga menyebar di dunia luar. Bahkan populer di banyak tempat bahwa siapapun yang bisa mendapatkan artefak di tangan Liu Yu dapat mengembangkan bakat nyata secara bertahap. Pada saat itu, hanya masalah waktu sebelum kita dapat mengumpulkan cukup waktu untuk menjadi kekuatan terbesar di daratan Tiongkok.